Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kalau berbicara tentang PSI, Partai Solidaritas Indonesia, ini saya suka keserimpet aja ngomongnya. Suka salah ngomong jadi Partai Sosialis Indonesia. Ada yang benar Partai Solidaritas Indonesia. Ini manuver-manuver yang dilakukan oleh PSI seringkali blunder. Heran juga saya, kenapa ya? Barangkali sahabat ada yang tahu. Seperti kali ini netizen beramai-ramai merisak membuli PSI, terutama Samara Amani dan Giring Niji. Giring miring kata para netizen. Giring sekarang sudah miring. Kalau miring tuh berat sebelah. Ya berat sebelahnya tentu kita tahu karena pekerjaan PSI di mana-mana adalah membuli Anies Baswedan. Seperti yang mau kita angkat di video kali ini adalah tentang kasus ditangkapnya ya, OTT KPK Gubernur dari Sulawesi Selatan. Ya ini kita tahu salah satu partai pendukung dari Nurdin Abdullah ini adalah PSI. Tapi kenapa partai lain tidak dipermasalahkan? Ya karena kerjaan PSI tadi yang selalu membuli Anies Baswedan. Coba nggak miring begitu, tentu netizen pun tidak akan rame-rame merisak Samara ya. Ini seperti yang di berita yang saya dapatkan dari Glora News. Ini sih kayaknya memang kerjaan para netizen yang pintar-pintar ini. Diangkat lagi postingan dari Samara Amani tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Sini ada tweet dari Samara. Ini cagup kita di Sulsel, Pak Nurdin Abdullah, tokoh anti korupsi. Nggak sabar lihat Sulsel dibikin keren sama Pak Nurdin. Terima kasih Pak sudah beri semangat ke bro dan sis at PSI_ID. Salam solidaritas. Kalau sekarang di pleset ini gimana dong ya? Jadi salam korupsi dong. Gak sabar katanya. Gak sabar pengen lihat tokoh anti korupsi menjadi gubernur di Sulawesi Selatan. Dan hasilnya hari ini 2021, 3 tahun setelah ucapannya, terbukti tertangkap OTT oleh KPK. Meski oleh beliau disangkal terus-menerus di berbagai wawancara oleh media, tapi KPK menyatakan bahwa mereka punya bukti yang sangat kuat untuk menjerat Nurdin Abdullah ini sebagai tersangka. Jadi rupanya bukan hanya sekedar tweet. Kalau berdasarkan info dari Glora News, ada videonya juga. Dalam video itu Nurdin memuji PSI sebagai harapan baru bagi kehidupan demokrasi di Indonesia lantaran diisi oleh anak-anak muda. Ya betul, anak-anak mudanya, tapi yang tadinya memang diharapkan menjadi nafas baru di demokrasi di kita, ternyata kerjaannya cuma nyinyir-nyinyir doang gitu. Dan yang dinyinyirin cuma Anies doang, yang lain tidak ada yang dikritisi oleh PSI. Jadi nampaknya memang untuk menjadi partai yang diakui oleh penguasa mesti bully Anies dulu. Mungkin begitu, mudah-mudahan sih tidak ya. Dan begitu juga dengan yang terjadi pada Giring Niji. Nggak tahu nih Nijinya masih dibawa-bawa atau enggak nih. Giring sibuk kritisi Anies. FPPJ _2 mending urus aja tuh Gubernur Sulsel. Ini saya dapat kabarnya dari RMOL. PSI merupakan parpol yang mendukung pasangan Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman pada Pilgub Sulsel 2018. Dengan penangkapan mantan Bupati Bantaeng yang dikenal sebagai salah satu kepala daerah berprestasi dan digembar-gemborkan anti korupsi tersebut, sontak membuat PSI babak belur dibully warganet. Tapi emang sudah biasa juga kali ya, PSI sudah memperkirakan dia memilih untuk dibully oleh warganet untuk meningkatkan popularitasnya. Nampaknya seperti itu. Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta FPPJ Endriansa menilai wajar apabila warganet rame-rame merisak PSI dalam kasus OTT Gubernur Sulsel. PSI ini partai yang aneh dan doyan pencitraan dengan menyerang pihak lain. Salah satunya yang paling getol diserang Gubernur DKI Anies Baswedan. Ya yang teranyar Giring Ganesa ya. Oh nama lengkapnya Giring Ganesa. Begitu gencar membombardir Anies setelah 193 RT di Jakarta terendam banjir akibat cuaca ekstrim pada Sabtu pekan lalu. Bahkan fraksi PSI DPRD DKI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan program penanggulangan banjir di ibu kota dengan memanggil Anies Baswedan. Tapi kabarnya juga itu tidak direspon oleh partai-partai lain. Partai lain tidak menganggap itu signifikan. Atau bahkan partai-partai lain justru melihat apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan sudah benar, sudah efektif dibandingkan gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi ada proses continuous improvement. PSI nggak usah ribet urus Anies yang sudah sukses membersihkan banjir kurang dari 24 jam.
Mending PSI urus aja tuh Gubernur Sulsel yang mereka bangga-banggakan, Sindir Endriansa. Dan tak kalah serunya komen-komen dari kabar ini seperti yang disampaikan oleh Tobat. Waduh, mimpi buruk saya. Gubernur Jakarta bombardir, gubernur gua yang dicokok. Malunya gua. Mungkin tinggalnya di Sulsel ya. PSI itu baru pintar nyalahin. Kalau kerjanya apa tuh? Yang sudah dipersembahkan kepada negara. Kerjanya nyinyir melulu, nggak punya malu. Ya barangkali memang sudah hilang urat malunya. Namanya juga partai sampah. Wah, ngeri nih. Miring, apa yang kau cari? Ya, ini maksudnya ke giring, ini diplesetin jadi miring. Tapi giring memang miring ke pembulian Anies. Ayo PSI pertanggungjawabkan itu si NA yang kalian bilang anti korupsi. Nyatanya anti ndak ikut korupsi. Seumur hidup ndak ada yang percaya partai PSI kalian tuh. Mending bubar PSI kalian. PSI kalau di daerah kami tidak ada jejaknya. Saya kira ini juga pembelajaran buat kita semua, rakyat jelata, sahabat semua, bahwa kita tidak bisa dengan serta-merta melihat bahwa kalangan anak-anak muda itu sudah dipastikan baik dan positif. Ya, kita lihat dari partai PSI. Meskipun muda-muda yang tadinya kita harapkan membawa giroh yang baru, semangat baru itu untuk fokus pada apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan bangsa ini, kemampuan digitalisasinya, teknologinya, membangun startup dan sebagainya. Saya kira lebih ke arah sana gitu. Tapi kan ternyata kerjanya cuma nyinyir-nyinyir doang. Nah, tentu rakyat pun melihat bahwa ini sesuatu yang tidak bagus untuk suasana kebangsaan di negeri kita. Sahabat semua, baru-baru ini saya diberitahu sebuah kabar dari salah satu yayasan yang berdomisili di kota Bandung. Yayasan tersebut bernama Yayasan Sahal Al-Quran atau lebih dikenal dengan nama Sahal. Yayasan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun ini bergerak di bidang dakwah Al-Quran nasional dan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dakwah. Yayasan ini diketahui secara rutin menyelenggarakan pelatihan pengajar Al-Quran, pemberdayaan guru-guru Al-Quran, malam bina iman dan takwa bulanan, camp menghafal Quran, rumah tahfiz dan lain sebagainya. Di mana seluruh kegiatan tersebut diadakan tanpa intensi untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sehingga 90% kegiatan dan event dakwah Al-Quran yang diselenggarakan oleh yayasan ini gratis tanpa dipungut biaya. Akan tetapi, semenjak terjadinya pandemi, seluruh event yang biasanya dilakukan oleh Sahal otomatis harus dihentikan. Hal ini berdampak pada menghilangnya kepercayaan para donatur yang sebelumnya selalu rutin menitipkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan kegiatan dakwah Al-Quran yang dilaksanakan oleh Yayasan Sahal ini. Ini tentu menyebabkan dengan penuh keterpaksaan Sahal mengeluarkan sebagian santrinya, menjadikan rumah tahfidz yang sebelumnya gratis menjadi berbayar, dan memotong biaya anggaran pemberdayaan puluhan guru Al-Quran yang sangat bergantung pada Sahal. Oleh karena itu, Sahal saat ini membutuhkan bantuan kita semua agar kegiatan dakwah yang sudah dirintis selama lebih dari 10 tahun ini tidak berhenti begitu saja. Dengan membantu Sahal secara otomatis, kita juga telah membantu puluhan guru pengajar Al-Quran dan santri Al-Quran agar dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan lebih baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.